Aku pikir dia adalah lelaki yang akan memperjuangkanku. Nyatanya, aku hanyalah tempat persinggahan saat rumah tangganya sedang bermasalah. Ketika semuanya telah kuberikan, yang tersisa hanyalah penyesalan yang harus kutanggung seorang diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di Terong Kuwait. Di channel ini kami menghadirkan kisah-kisah kehidupan yang penuh pelajaran, menguras emosi, dan mengingatkan kita bahwa setiap pilihan selalu memiliki konsekuensi. Cerita yang akan kalian dengarkan kali ini terinspirasi dari berbagai kisah nyata yang telah disamarkan. Seluruh nama tokoh, tempat, dan beberapa detail telah diubah untuk menjaga privasi. Jika ada kesamaan nama ataupun peristiwa, itu hanyalah sebuah kebetulan. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa tekan tombol like, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sekalian juga tuliskan di komentar, kalian sedang menonton dari kota mana? Salam hangat untuk seluruh sahabat Terong Kuwait dimanapun berada. Selamat menyaksikan. Namaku Fitri. Usiaku 23 tahun. Aku bekerja sebagai SPG di sebuah gerai pakaian bermerek Lois di sebuah pusat perbelanjaan yang cukup ramai. Bagiku, pekerjaan itu bukan sekadar mencari uang, tetapi juga jalan untuk membantu kedua orang tuaku di kampung. Setiap pagi aku datang lebih awal. Seragam yang rapi, senyum yang selalu kuusahakan terlihat tulus, dan semangat melayani pelanggan menjadi rutinitasku. Tidak pernah terlintas dalam pikiranku bahwa tempat kerja yang selama ini kubanggakan justru akan menjadi awal dari penyesalan terbesar dalam hidupku. Di toko itulah aku mengenal Denny, supervisor area yang disegani hampir semua karyawan. Usianya sekitar 35 tahun. Pembawaannya tenang, tutur katanya halus, dan hampir tidak pernah meninggikan suara. Saat ada karyawan baru yang gugup, dia selalu menjadi orang pertama yang memberikan semangat. Aku mengaguminya sebagai seorang atasan. Tidak lebih. Setidaknya, itulah yang kupikirkan saat itu. Suatu sore, setelah toko tutup, Denny menghampiriku. Kerjamu bagus, Fitri. Penjualanmu bulan ini paling tinggi. Aku tersenyum malu. Terima kasih, Pak. Jangan panggil Pak. Panggil saja Mas Denny. Aku mengangguk pelan. Sejak hari itu, ia semakin sering mengajakku berdiskusi mengenai pekerjaan. Sesekali ia membelikanku kopi ketika jadwal kami sama-sama lembur. Awalnya aku menganggap semua itu sebagai bentuk perhatian seorang atasan kepada bawahannya. Namun perhatian itu perlahan berubah. Ia mulai menanyakan kabarku setiap pagi, mengirim pesan setelah jam kerja, menanyakan apakah aku sudah makan, mengingatkanku agar tidak pulang terlalu malam. Perhatian-perhatian kecil itu membuatku merasa menjadi seseorang yang istimewa. Aku tidak sadar sedang memasuki wilayah yang seharusnya tidak pernah kulewati. Suatu hari, salah seorang rekan kerja berbisik kepadaku, "Fit, hati-hati sama Mas Denny." Aku tertawa kecil. Kenapa memang? Dia sudah punya istri. Kalimat itu membuatku terdiam beberapa detik. Aku memang pernah melihat cincin di jarinya, tetapi tidak pernah bertanya lebih jauh. Sejak saat itu aku mencoba menjaga jarak. Sayangnya, Denny justru semakin sering mendekat. Ia bercerita bahwa rumah tangganya sedang tidak baik-baik saja. Katanya, ia dan istrinya sering bertengkar. Katanya lagi, mereka sudah lama hidup hanya demi anak. Aku mendengarkan. Tanpa sadar, rasa iba mulai tumbuh. Yang awalnya hanya mendengar keluh kesah, berubah menjadi teman curhat. Yang awalnya hanya rekan kerja, berubah menjadi orang yang saling menunggu pesan setiap malam. Aku tahu semua ini salah. Aku tahu ada perempuan lain yang telah lebih dulu mengikat janji dengannya. Tetapi setiap kali aku ingin menjauh, Denny selalu berkata, "Aku cuma merasa tenang kalau ngobrol sama kamu." Kalimat sederhana itu membuat pertahananku runtuh sedikit demi sedikit. Aku mulai menunggu kehadirannya setiap pagi. Aku mulai merasa cemburu ketika melihatnya berbicara akrab dengan SPG lain. Aku mulai berharap lebih. Padahal aku sadar, harapan itu dibangun di atas luka perempuan lain. Dan tanpa kusadari,
Aku telah melangkah terlalu jauh. Aku belum tahu bahwa perjalanan ini tidak akan memberiku kebahagiaan. Suatu hari saat aku libur kerja, ada pesan masuk dari Mas Denny. "Kamu libur ya, Fit?" Ia jawabku. "Temanin aku ya. Aku udah di depan kontrakanmu." Setelah keluar kos ternyata memang benar. Mas Denny sudah di depan kos. Kami pun jalan berdua keliling kota hingga malam. Kami pulang kehujanan karena tidak memakai mantel. Kupersilahkan Mas Denny masuk ke kamar kosku, sembari menunggu hujan reda. Tetapi saat itulah sebenarnya petaka besar akan terjadi. Aku meminjamkan t-shirtku ke Mas Denny, karena bajunya basah. Tapi saat membuka baju Mas Denny malah menyergapku dan langsung menciumku. Tapi bodohnya aku malah tidak menolak semua itu. Tanpa kami sadari, kami sedang berjalan menuju sebuah jurang. Aku duduk berdekatan, menikmati keheningan yang terasa hangat. "Fitri," ucapnya pelan. Aku tersenyum, lalu menatapnya dengan sorot mata yang penuh ketenangan. Tidak banyak kata yang terucap, namun seakan memahami isi hati masing-masing. Denny meraih tanganku dengan hati-hati. Jemari bertaut, menghadirkan rasa nyaman yang sulit dijelaskan. Hanya ada dua hati yang saling menemukan tempat pulang. Ketika jarum jam terus bergerak, kedekatan itu tumbuh semakin hangat. Aku menyandarkan kepala di bahunya, dan Ari merangkulnya dengan penuh kasih sayang. Tidak ada yang tergesa-gesa, hanya menikmati momen sederhana yang terasa begitu berharga. Saat tangannya dengan lembut memelukku, aroma parfum khas tubuhnya menghilangkan akal sehatku. Tangannya menyisir semua lapangan bola yang masih subur, mencari sesuatu yang masih tersembunyi dan terbungkus. Aku terbuai. Denny menggiring bola menyisir setiap lapangan bolaku yang masih sangat subur. Denny menggocek bola bolak-balik, menyundul dan menendang bola ke sana kemari. Setelah menemukan posisi yang pas, Denny melepaskan tendangan keras menuju gawang kedamaian. Walaupun beberapa kali terkena mistar gawang, akhirnya gol, Denny berteriak. Merayakan pesta gol sampai merusak jaring gawang, merobek jala-jala berserakan diiringi hujan deras di pinggir lapangan bola. Hanya teriakan kedamaian yang terdengar. Hari-hari setelah itu terasa semakin berat bagiku. Aku masih bekerja di gerai Loi seperti biasa, berdiri di depan rak pakaian dengan senyum yang selalu kuusahakan tampak tulus di hadapan pelanggan. Namun di balik senyum itu, pikiranku dipenuhi kebimbangan. Aku mulai menyadari bahwa kedekatanku dengan Denny bukan lagi sekadar hubungan antara atasan dan bawahan. Meski kami berusaha terlihat profesional di tempat kerja, perasaan yang tumbuh diam-diam telah membuatku kehilangan ketenangan. Aku berkali-kali mengingat ucapan Rani, rekan kerjaku yang pernah memperingatkan agar aku berhati-hati. Saat itu aku menganggapnya hanya terlalu khawatir. Kini, setiap kali melihat Denny memakai cincin di jari manisnya, dadaku terasa sesak. Cincin itu seolah mengingatkanku bahwa ada seseorang di rumah yang berhak mendapatkan kesetiaan darinya. Suatu siang, saat jam istirahat, Denny kembali mencoba mengajakku berbicara. "Fitri, akhir-akhir ini kamu banyak diam." Aku tersenyum tipis. "Aku hanya sedang banyak pikiran." Ia mengangguk pelan, lalu berkata dengan nada tenang, "Aku tahu ini semua tidak mudah." Kalimat itu justru membuatku semakin tidak nyaman. Aku tidak ingin hubungan yang keliru ini terus mencari pembenaran. Aku mulai bertanya kepada diriku sendiri, apakah rasa iba telah berubah menjadi sesuatu yang membuatku mengabaikan nilai-nilai yang selama ini kupegang. Beberapa hari kemudian, suasana toko mendadak berbeda. Seorang perempuan datang bersama anak kecil yang usianya sekitar 5 atau 6 tahun. Mereka berpakaian sederhana. Anak itu berlari kecil sambil menunjuk sebuah jaket yang dipajang di etalase. "Bunda Ah, yang itu bagus." Perempuan itu tersenyum lembut sambil menggandeng tangan anaknya. Aku melayani mereka seperti pelanggan lainnya. Namun beberapa menit kemudian, aku melihat Denny keluar dari ruang kantor. Wajahnya berubah seketika ketika melihat perempuan itu. "Mas." Perempuan itu menyapa pelan. Hatiku berdegup kencang. Aku tidak perlu mendengar penjelasan apapun untuk memahami siapa perempuan itu. Dialah istrinya. Denny menghampiri mereka dengan senyum yang tampak canggung.
Anak kecil itu langsung memeluk kakinya dengan penuh kegembiraan. Ayah! Satu kata itu terasa menghantam dadaku jauh lebih keras daripada apapun yang pernah kudengar sebelumnya. Aku menundukkan kepala. Tanganku yang sedang merapikan pakaian mendadak gemetar. Selama ini aku hanya mendengar cerita tentang rumah tangga yang katanya sedang bermasalah. Namun di hadapanku kini berdiri seorang istri yang berbicara dengan sopan dan seorang anak yang begitu bahagia bertemu ayahnya. Pemandangan sederhana itu membuat semua alasan yang selama ini kubangun runtuh dalam sekejap. Malam harinya aku tidak bisa tidur. Bayangan anak kecil yang memanggil, "Ayah," terus terlintas di pikiranku. Aku membayangkan bagaimana jika suatu hari keluarga itu benar-benar hancur karena keputusan-keputusan orang dewasa yang tidak bijaksana. Semakin kupikirkan, semakin besar rasa bersalah yang memenuhi hatiku. Keesokan harinya aku memberanikan diri berbicara dengan Denny. "Mas, kita harus menjaga jarak." Ia terdiam beberapa saat. "Kenapa tiba-tiba? Aku sudah melihat keluargamu." Ia menarik napas panjang. "Fitri, semuanya tidak sesederhana yang kamu lihat." Aku menggeleng pelan. Mungkin memang tidak sederhana. Tapi aku sadar, apapun masalah dalam rumah tanggamu bukan tempatku untuk ikut masuk. Suasana menjadi hening. Aku tahu pembicaraan itu tidak mudah baginya, tetapi lebih sulit lagi bagiku. Ada rasa kecewa karena aku pernah berharap sesuatu yang sebenarnya tidak pantas kuharapkan. Hari-hari berikutnya menjadi ujian. Kami masih bertemu di tempat kerja, tetapi hanya membahas pekerjaan. Tidak ada lagi percakapan pribadi. Tidak ada lagi alasan untuk berlama-lama setelah toko tutup. Aku berusaha mengembalikan batas yang sempat hilang. Meski demikian, menjaga jarak ternyata tidak serta-merta menghilangkan perasaan. Ada saat-saat ketika aku merasa ingin menyerah pada kesepian. Namun setiap kali bayangan itu datang, aku kembali teringat wajah anak kecil yang memeluk ayahnya dengan penuh kasih. Aku mulai menyibukkan diri dengan hal-hal yang lebih bermanfaat. Seusai bekerja, aku mengikuti kelas daring tentang pelayanan pelanggan dan pemasaran. Aku ingin meningkatkan kemampuanku agar suatu hari bisa naik jabatan karena prestasi, bukan karena kedekatan dengan siapapun. Perlahan aku menyadari satu hal. Kebahagiaan yang dibangun di atas kebohongan tidak akan pernah benar-benar membuat hati tenang. Justru kejujuran, meski terasa pahit di awal, memberi ruang bagi seseorang untuk memperbaiki hidupnya. Aku belum tahu bagaimana akhir dari semua ini. Yang ku tahu, langkah pertama untuk keluar dari kesalahan selalu menjadi langkah yang paling berat. Namun aku percaya, jika aku terus bertahan pada keputusan ini, suatu hari nanti penyesalan yang selama ini membebaniku akan berubah menjadi pelajaran hidup yang berharga. Di depan masih ada banyak ujian yang harus kuhadapi. Aku belum menyangka bahwa keputusan menjaga jarak ini akan memunculkan persoalan baru di tempat kerja, sekaligus menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupku. Sejak percakapan terakhir dengan Denny, aku benar-benar berusaha menjaga batas. Di toko, kami hanya berbicara seperlunya mengenai pekerjaan. Tidak ada lagi pesan di luar jam kerja, tidak ada lagi alasan untuk pulang bersama, dan tidak ada lagi obrolan yang menyentuh kehidupan pribadi. Awalnya aku mengira semuanya akan kembali normal. Ternyata aku keliru. Suasana di tempat kerja mulai berubah. Beberapa rekan kerja yang dulu sering mengajakku makan siang kini terlihat menjaga jarak. Ketika aku lewat, percakapan mereka mendadak berhenti. Sesekali aku menangkap tatapan aneh yang membuatku merasa tidak nyaman. Suatu sore, saat sedang menyusun stok pakaian di gudang, Rani menghampiriku. "Fitri, kamu kuat?" Aku menatapnya bingung. Memangnya ada apa? Rani terlihat ragu untuk menjawab. Setelah memastikan tidak ada orang lain di sekitar kami, ia berkata pelan, "Di luar sana banyak yang ngomongin kamu." Dadaku langsung berdebar. "Maksudnya?" "Mereka bilang kamu sengaja cari perhatian supervisor supaya cepat naik jabatan." Aku memejamkan mata beberapa detik. Fitnah itu jauh lebih menyakitkan daripada yang kubayangkan. Aku memang pernah melakukan kesalahan dengan membiarkan diriku terlalu dekat dengan Denny. Namun sejak menyadari semuanya, aku justru berusaha menjauh. Sayangnya,
Orang lain hanya melihat potongan cerita yang tampak di permukaan. Hari demi hari gosip itu semakin meluas. Setiap kali target penjualanku tinggi, selalu ada yang berbisik bahwa itu karena aku mendapat perlakuan istimewa. Padahal kenyataannya, aku bekerja lebih keras daripada sebelumnya. Aku datang lebih pagi, menawarkan produk kepada setiap pelanggan dengan ramah, mempelajari karakter pembeli, hingga rela pulang paling akhir untuk memastikan toko tetap rapi. Namun usaha keras itu seakan tidak berarti karena orang lebih mudah mempercayai gosip daripada kenyataan. Suatu pagi, kepala cabang mengadakan rapat mendadak. Semua karyawan diminta berkumpul sebelum toko dibuka. Beliau berdiri di depan kami dengan wajah serius. Saya mendengar ada isu yang membuat suasana kerja tidak sehat. Mulai hari ini saya tidak ingin ada gosip yang menjatuhkan rekan kerja. Siapapun yang menyebarkan fitnah akan dikenai tindakan disiplin. Ruangan menjadi hening. Aku hanya menunduk. Meski tidak menyebut namaku, aku tahu rapat itu berkaitan dengan keadaan yang sedang terjadi. Sepulang rapat, Denny menghampiriku. Maaf. Aku menatapnya sebentar. Kenapa minta maaf? Kalau saja aku dari awal menjaga batas sebagai atasan, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Untuk pertama kalinya aku melihat penyesalan yang tulus di wajahnya. Namun penyesalan itu sudah terlambat. Aku tersenyum tipis. Kita sama-sama salah. Tapi sekarang kita masih punya kesempatan untuk memperbaikinya. Ia mengangguk pelan. Sejak hari itu Denny benar-benar bersikap profesional. Ia memperlakukan semua karyawan dengan cara yang sama. Tidak ada lagi perhatian khusus kepadaku. Meski begitu, luka di hatiku belum sepenuhnya sembuh. Aku masih sering menyalahkan diri sendiri. Aku bertanya-tanya mengapa dulu aku begitu mudah percaya ketika seseorang mengaku sedang memiliki masalah rumah tangga. Mengapa aku tidak menjaga jarak sejak awal? Di tengah kebingungan itu, ibuku menelepon dari kampung. Fitri, bagaimana kabarmu? Suara beliau selalu mampu membuatku merasa pulang. Baik, Bu. Kerja jangan terlalu dipikirkan. Yang penting kamu jaga nama baik dan jangan sampai kehilangan dirimu sendiri. Kalimat sederhana itu membuat air mataku jatuh. Ibu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun nasihatnya terasa seperti jawaban atas semua kegelisahanku. Malam itu aku mengambil buku catatan kecil yang selama ini kusimpan di laci kamar kos. Aku menulis satu kalimat besar di halaman pertama. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi aku masih bisa menentukan masa depanku. Sejak saat itu aku mulai fokus pada impian yang pernah kutinggalkan. Aku mengikuti pelatihan penjualan secara daring, belajar tentang pemasaran digital, memperbaiki kemampuan komunikasi, dan mulai menyisihkan sebagian gaji setiap bulan. Aku ingin membuktikan bahwa masa depanku tidak bergantung pada siapa yang mengenalku, melainkan pada seberapa keras aku berusaha. Beberapa minggu kemudian, sebuah perusahaan retail nasional membuka lowongan sebagai koordinator penjualan. Posisi itu sudah lama kuimpikan. Rani tersenyum ketika melihatku mengisi formulir lamaran. Akhirnya kamu berani melangkah. Aku mengangguk mantap. Dulu aku terlalu sibuk memikirkan orang lain. Sekarang aku ingin memperjuangkan hidupku sendiri. Hari wawancara pun tiba. Aku datang dengan penuh rasa gugup, tetapi juga keyakinan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa sedang berjalan menuju masa depan yang benar-benar kupilih sendiri. Aku tidak tahu apakah akan diterima atau tidak. Namun satu hal yang pasti, aku sudah mengambil keputusan yang tidak pernah kusesali, berhenti menggantungkan kebahagiaanku pada seseorang yang tidak pernah benar-benar bisa kumiliki. Disitulah aku menyadari, cinta yang salah mungkin pernah membuatku terluka, tetapi keberanian untuk meninggalkannya telah mengajarkanku menghargai diriku sendiri. Dan tanpa kusadari, kabar yang datang seminggu kemudian akan mengubah arah hidupku untuk selamanya. Seminggu setelah mengikuti wawancara, aku menjalani hari-hari seperti biasa. Meski berusaha terlihat tenang, setiap kali ponselku berdering, jantungku selalu berdegup lebih cepat. Aku berharap ada kabar baik, tetapi aku juga berusaha tidak terlalu berharap agar tidak kecewa. Suatu pagi, saat toko baru saja dibuka,
Telepon dari nomor yang tidak kukenal masuk. Selamat pagi. Apakah ini saudari Fitri? Iya, benar. Selamat. Berdasarkan hasil seleksi, Anda dinyatakan lolos sebagai koordinator penjualan. Jika berkenan, kami mengundang Anda untuk bergabung bulan depan. Aku terdiam beberapa saat. Air mataku langsung mengalir tanpa bisa kutahan. Terima kasih banyak. Telepon itu mengubah segalanya. Bukan hanya karena jabatan baru atau penghasilan yang lebih baik, tetapi karena untuk pertama kalinya aku merasa mendapatkan sesuatu dari hasil kerja keras sendiri, bukan karena bantuan atau perhatian siapapun. Sore harinya aku memberi kabar kepada ibuku. Bu, aku diterima kerja di tempat baru. Dari seberang telepon terdengar suara ibu yang bergetar menahan haru. Alhamdulillah, ibu selalu percaya kamu bisa. Aku memejamkan mata. Selama ini aku terlalu sibuk mengejar perasaan yang tidak semestinya, sampai hampir lupa bahwa ada keluarga yang selalu mendoakan keberhasilanku. Keesokan harinya, aku menemui kepala cabang dan menyerahkan surat pengunduran diri. Beliau tersenyum sambil berkata, "Saya ikut senang. Semoga sukses di tempat yang baru. Jadikan semua pengalaman di sini sebagai pelajaran." Aku mengangguk hormat. Sebelum hari terakhir bekerja, Denny meminta izin untuk berbicara denganku di ruang kantor. Aku sempat ragu, tetapi akhirnya mengiyakan karena merasa semua ini memang harus diakhiri dengan baik. Ruangan itu terasa sunyi. Denny berdiri sambil memegang secari kertas. "Aku dengar kamu diterima di perusahaan baru." "Iya." "Selamat." "Terima kasih." Beberapa detik kami sama-sama diam. Kemudian ia berkata dengan suara pelan, "Fitri, aku ingin minta maaf. Bukan hanya karena membuatmu berada dalam situasi yang sulit, tapi juga karena sebagai supervisor aku gagal menjaga batas yang seharusnya." Aku menarik napas panjang. Dulu aku juga salah. Aku membiarkan perasaanku tumbuh meski aku tahu kenyataannya. Ia mengangguk. "Semoga kamu mendapatkan kehidupan yang lebih baik." Aku tersenyum tipis. Semoga Mas Denny juga bisa menjadi suami dan ayah yang lebih baik untuk keluarga. Kalimat itu membuat matanya berkaca-kaca. Tidak ada pelukan. Tidak ada janji. Tidak ada permintaan untuk memulai kembali. Yang ada hanyalah dua orang yang akhirnya sama-sama menyadari bahwa jalan terbaik adalah berpisah. Aku melangkah keluar dari ruangan itu dengan hati yang jauh lebih ringan. Di hari terakhir bekerja, seluruh rekan memberikan ucapan perpisahan sederhana. Bahkan Rani memelukku sambil berbisik, "Aku bangga kamu memilih jalan yang benar." Aku tersenyum. Mungkin aku pernah salah langkah, tapi aku tidak ingin terus berjalan di jalan yang salah. Hari pertama di perusahaan baru terasa menegangkan. Lingkungan baru, rekan kerja baru, dan tanggung jawab yang lebih besar membuatku harus belajar dari awal. Namun kali ini aku datang dengan satu tekad. Aku ingin dikenal karena integritas, kerja keras, dan kemampuan, bukan karena kedekatan dengan siapapun. Beberapa bulan berlalu. Aku mulai menikmati pekerjaanku. Target demi target berhasil kucapai bersama tim. Atasanku mempercayaiku memimpin beberapa proyek promosi. Kesibukan itu perlahan menyembuhkan luka-luka yang dulu pernah ada. Suatu malam, saat sedang merapikan meja kerja, aku membuka kembali buku kecil yang pernah kutulis. Di halaman pertama masih tertulis kalimat yang kini terasa begitu berarti. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi aku masih bisa menentukan masa depanku. Aku tersenyum. Kini aku benar-benar memahami makna kalimat itu. Masa lalu memang tidak bisa dihapus. Namun penyesalan tidak harus menjadi akhir dari segalanya. Penyesalan bisa menjadi awal seseorang untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Aku tidak lagi membenci diriku sendiri. Aku memilih memaafkan diriku, belajar dari kesalahan, dan terus melangkah. Tanpa kusadari, beberapa bulan kemudian sebuah kabar datang dari mantan tempat kerjaku. Kabar itu membuatku kembali merenung tentang arti sebuah keluarga dan tanggung jawab. Dan dari kabar itulah aku memperoleh pelajaran terakhir yang akan mengubah cara pandangku terhadap cinta untuk selamanya.
Hampir setahun berlalu sejak aku meninggalkan pekerjaanku di Gerai Lois. Kesibukan sebagai koordinator penjualan membuat hari-hariku dipenuhi rapat, kunjungan ke beberapa cabang, dan menyusun strategi pemasaran. Lelah memang, tetapi setiap kali menerima gaji hasil kerja keras sendiri, aku selalu merasa bangga. Yang paling penting, kini aku bisa pulang setiap hari tanpa membawa rasa bersalah. Suatu sore, saat sedang menikmati secangkir teh di ruang istirahat kantor, ponselku berdering. Nama Rani muncul di layar. "Halo, Ran." "Fitri, apa kabar?" "Alhamdulillah, baik. Kamu sendiri bagaimana?" "Baik juga. Aku cuma mau kasih kabar." "Ada apa?" Rani terdiam sejenak sebelum melanjutkan. "Mas Denny sudah pindah ke cabang lain." Aku hanya mengangguk pelan, meski ia tidak bisa melihatku. Katanya dia minta sendiri supaya bisa memulai lagi dari awal. Aku mengembuskan napas panjang. Semoga itu memang yang terbaik. Dan setahuku sekarang dia lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarganya. Aku menutup mata sejenak. Ada rasa lega yang sulit dijelaskan. Bukan karena aku masih menyimpan harapan, melainkan karena aku benar-benar berharap keluarganya mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki hubungan mereka. Setelah menutup telepon, aku duduk cukup lama sambil memandangi langit dari balik jendela kantor. Aku teringat pada diriku setahun yang lalu, Fitri yang mudah terbawa perasaan, mengira perhatian adalah cinta, dan mengira rasa iba dapat menjadi alasan untuk mengabaikan batas yang seharusnya dijaga. Kini aku mengerti, tidak semua orang yang datang membawa kenyamanan ditakdirkan untuk menjadi pasangan hidup. Ada yang hadir hanya untuk mengajarkan pelajaran yang mahal. Beberapa minggu kemudian, perusahaan mengadakan pelatihan kepemimpinan. Aku diminta menjadi pembicara singkat untuk para karyawan baru. Awalnya aku gugup, namun ketika berdiri di depan mereka, aku teringat perjalanan hidupku sendiri. Aku tidak menceritakan masa laluku secara rinci. Aku hanya berkata, di dunia kerja, kemampuan memang penting, tetapi karakter jauh lebih penting. Jagalah batas profesional, hormati diri sendiri, dan jangan mengambil kebahagiaan dengan mengorbankan kebahagiaan orang lain. Kepercayaan adalah aset terbesar yang kita miliki. Ruangan menjadi hening. Beberapa peserta mengangguk pelan. Saat itu aku sadar, luka yang pernah kualami ternyata bisa menjadi pelajaran bagi orang lain. Sepulang dari pelatihan, aku menelepon ibuku. "Bu." "Iya, Nak. Aku bahagia sekarang." "Alhamdulillah. Ibu memang selalu berdoa supaya kamu dipertemukan dengan jalan yang baik." Aku tersenyum. Terima kasih karena ibu tidak pernah berhenti mendoakanku. Beberapa bulan setelah itu, aku bertemu seseorang dalam sebuah acara pelatihan perusahaan. Namanya Arga. Ia ramah, sederhana, dan menghormatiku sebagai rekan kerja. Kami sering berdiskusi tentang pekerjaan, buku, dan cita-cita. Namun kali ini aku tidak terburu-buru memberi tempat di hatiku. Aku belajar bahwa hubungan yang sehat dibangun dengan kejujuran, rasa hormat, dan waktu. Bukan dengan janji-janji yang menggantung atau perhatian yang harus disembunyikan. Entah bagaimana masa depan kami, aku tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. Karena kini aku tahu, mencintai seseorang tidak boleh membuat kita kehilangan harga diri ataupun melukai keluarga orang lain. Malam itu aku kembali membuka buku kecil yang selalu kubawa sejak meninggalkan pekerjaan lamaku. Di halaman terakhir, aku menulis sebuah kalimat. Aku pernah tersesat karena mengikuti perasaan tanpa kebijaksanaan. Namun Tuhan masih memberiku kesempatan untuk kembali menemukan jalan pulang. Aku menutup buku itu sambil tersenyum. Tidak ada lagi air mata penyesalan. Yang ada hanyalah rasa syukur. Aku memang kehilangan seseorang yang dulu pernah kuanggap sangat berarti. Tetapi sebagai gantinya, aku menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Aku menemukan kembali diriku sendiri. Tamat. Pesan moral dari kisah ini adalah, kisah ini mengajarkan bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi. Perasaan yang tumbuh tanpa batas dapat membawa luka bagi banyak orang jika tidak disikapi dengan bijaksana. Keberanian untuk mengakui kesalahan,
memperbaiki diri, dan melangkah ke arah yang benar memang tidak mudah, tetapi selalu lebih baik daripada terus bertahan dalam keadaan yang menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Masa lalu tidak bisa dihapus, tetapi masa depan masih bisa ditulis dengan keputusan yang lebih bijaksana. Semoga kisah Fitri menjadi pengingat bahwa kebahagiaan sejati tidak dibangun di atas penderitaan orang lain, melainkan lahir dari kejujuran, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap diri sendiri maupun sesama.